rendah gula, nyaman diminum. Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Proses pencarian dan evakuasi korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih terus berlangsung. Korban meninggal dunia ditemukan di antara reruntuhan bangunan, Saudara. Untuk evakuasi korban, tim SAR harus mengangkat puing-puing dan memotong rangka bangunan. Total 37 santri korban Ponpes ambruk ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu data dari BNPB mencatat ada 26 santri yang masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan pada Minggu sore, Saudara, kembali mengevakuasi satu lagi kantong jenazah dari reruntuhan bangunan Ponpes yang ambruk, Saudara. Tampak kantong jenazah ini, Saudara, langsung dibawa ke mobil jenazah untuk dibawa ke RSUD Sidoarjo. Selain fokus mencari korban yang masih tertimbun, tim SAR juga sudah mulai membersihkan puing-puing bangunan Ponpes yang ambruk. Selain evakuasi korban, Saudara, pembersihan puing bangunan pesantren Al-Ghazini Buduran juga terus dilakukan. Pembersihan puing sudah mencapai lebih dari 60%, Saudara. BNPB pun menargetkan pembersihan puing akan selesai esok hari. Untuk pekerjaan yang sudah kita laksanakan ini sudah hampir 60% lebih ya. Harapan saya ini besok ini sudah bisa rata. Cuma ada satu kendala, yaitu beton itu ada yang menempel di bangunan sebelah kiri. Jadi siang ini Pak Muji dari ITS akan datang memberikan bimbingan ke kita sambil mengawasi sehingga pemotongan beton itu tidak menyebabkan gedung itu akan rusak atau runtuh. Dan visual ini adalah momen Arumi Bacin yang merupakan istri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak saat berusaha menguatkan keluarga santri yang menjadi korban ambruknya Ponpes di Sidoarjo, Jawa Timur. Emil Dardak bilang dalam perbincangannya dengan orang tua korban, dirinya meyakinkan keluarga korban bahwa evakuasi sudah dilakukan secara intensif. Sampai hari ini evakuasi dengan alat berat masih berjalan, sehingga orang tua juga merasa concern ini mau berapa lama, ini apakah ini cepat atau lambat proses ini. Nah, tadi kami melihat sendiri dan bisa meyakini betul dan bisa mudah-mudahan bisa meyakinkan orang tua juga bahwa memang proses ini sudah progresnya sudah baik dan sudah sangat intensif. Jadi ada kalau lantai itu jatuhnya seperti ini, maka yang sisi yang ini nih yang jatuh itu masih nempel. Ini yang jadi fokus hari ini, yang ini sudah bersih semua. Perkembangan terkini terkait dengan evakuasi korban Ponpes ambruk di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan juru kamera Andika Pratama. Selamat petang, Arif. Arif, bagaimana perkembangan evakuasi korban dan seperti apa kondisi dari para keluarga korban maupun wali santri yang hingga saat ini masih terus menunggu? Selamat petang Yasir dan saudara. Hingga sore ini proses pencarian dan evakuasi korban terus dilakukan. 3 alat berat tidak hentinya membersihkan puing-puing bangunan yang berada di sisi utara dan di sisi selatan lokasi runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo ini. Beberapa saat yang lalu 3 kantung jenazah telah dievakuasi oleh
tim SAR gabungan menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di Surabaya. Hingga sore ini sudah 7 hari lamanya wali santri, keluarga santri ini masih bertahan, berharap keluarganya segera ditemukan atau segera teridentifikasi. Saat ini kami sudah bersama dengan Ibu Fitrimah yang tadi pada beberapa saat lalu ini berbincang langsung dengan Wakil Gubernur Jawa Timur. Ibu Fitrimah, Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Apa kabar Ibu? Sudah berapa lama menunggu di sini Bu? Sudah 7 hari. Sudah 7 hari ya Bu, sejak hari kejadian begitu. Bu Fitrimah, apa harapan Ibu kepada petugas yang ada di sini Bu? Harapan saya dan semua orang tua para korban ini, tes DNA para korban itu tidak terlalu lama. Hasilnya itu dipercepat gitu kalau bisa kan. Menurut pihak yang menangani DNA ini katanya akan dibawa ke Jakarta dahulu. Dan kami harap itu prosesnya itu di Surabaya aja gitu biar tambah cepat gitu. Karena kami kan sudah berduka dan harus menunggu lama hasilnya itu kan tambah berduka kita. Gitu aja. Adik ini sudah berapa lama mondok di sini Bu? Anak saya sudah 6 tahun jalan mondok di sini, sudah kelas 3 SMA. Ya. Terima kasih Bu Fitrimah. Kami turut prihatin dan turut berduka, semoga ada lekas ada jawaban baik Ibu Fitrimah. Amin. Yasir. Arif, kemudian itu tadi Anda berbincang dengan keluarga Yasir. korban. Lalu bagaimana dengan proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan? Betul batas waktunya itu besok hari tenggat waktu dari pembersihan puing-puing yang dilakukan di sana? Pagi tadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menggelar konferensi pers bahwa ditargetkan besok seluruh puing bangunan ini akan dibersihkan begitu, akan tetapi ada satu bangunan yang menyanggah atau tersambung dengan bangunan lain. Tim ITS tadi juga telah dikerahkan untuk mencari solusi bagaimana membersihkan puing ini. Wakil Gubernur Jawa Timur tadi juga telah memastikan bahwa operasi pencarian ini akan terus dilakukan hingga semua korban ditemukan. Yasir. Kemudian alat berat yang diturunkan ini masih sama atau ada penambahan terutama untuk membersihkan puing-puing? Saat ini 3 alat berat sekaligus diterjunkan selama 24 jam dengan skema pergantian operator alat berat begitu. Selain alat berat, beberapa alat pemecah batu atau pemecah beton juga telah dikerahkan ke lokasi runtuhnya musola Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran ini. Yasir. Kemudian ini kan catatan dari Kalau sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Big Match. Eredivisie pekan ini mempertemukan sang pemuncak klasemen sementara Feyenoord yang makin beringas di lini serang berkat striker asal Jepang Ayase Ueda. Sementara itu, ini menjadi misi yang sulit bagi FC Utrecht yang tampil inkonsisten. Mampukah El Karouani membawa timnya mencuri kemenangan? Eredivisie Feyenoord versus FC Utrecht Minggu 5 Oktober pukul 7.15 malam. Live di Kompas TV. Situasi genting harus ekstra cepat. Aduh. Bodrek, cepat redakan sakit kepala. Sakit kepala berat, nyeri. Minum Bodrek Extra. Bodrek dengan Smart Formula. Kalahkan sakit kepala dan nyeri. Bodrek terus menangkan harimu. Bersama
dengan mortar LM. Double Agent, Double Action. Batuk nggak berhenti. Ada Bodrek Batuk Double Action. Batuk kering, berdahak. Bodrek Batuk, Double Action. Pertama dari Bodrek. Beda batuknya, satu solusinya. Dengan Double Action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet. Terus menangkan harimu. Umpan lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! No! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, Nyaman diminum. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. rendah gula, Nyaman diminum. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Proses pencarian dan evakuasi korban ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Qauzini di Sidoarjo, Jawa Timur masih terus berjalan. Total 37 santri korban ponpes ambruk ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 26 santri masih dalam pencarian. Memasuki hari ke-7, proses pencarian masih terus dilakukan. Korban meninggal dunia ditemukan di antara reruntuhan bangunan. Selain evakuasi korban, pembersihan puing bangunan pesantren Al-Qauzini juga terus dilakukan. BNPB menargetkan pembersihan puing akan selesai besok. Soal struktur bangunan, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Mohari menyatakan bangunan yang ambruk dinilai gagal struktur, menunjukkan perencanaan dan pembangunan tidak sesuai aturan. Lebih banyak kalau kita berbicara teknis, sudah pasti jawabannya ini adalah gagal struktur. Gagal struktur secara total. Kita bisa lihat tebal, ini yang di visual sekarang ini tebal corannya mungkin hingga 60 cm, hampir setengah tinggi orang dewasa, tetapi besi yang dipakai mungkin besi yang tidak sesuai dengan kriteria pembebanan yang harus digunakan dengan kondisi cor seperti itu. Dan ini ada 3 lantai dan seterusnya. Jadi kalau kita berbicara teknis, ini gagal struktur. Kalau gagal struktur itu pasti perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak tepat, tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Untuk mengetahui informasi terbaru dari proses evakuasi korban Pondok Pesantren Al-Qauzini yang ambruk di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, dan apa langkah yang diambil saat ini untuk mencari puluhan santri yang belum ditemukan. Kita berbincang sudah bergabung Kepala Subdirektorat Pengarahan dan Pengendalian Operasi Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia Basarnas, Emi Freezer. Selamat petang Pak Freezer. Untuk sore hari ini apakah ada penambahan? Selamat petang Mbak Cynthia. Selamat petang Pak Freezer. Untuk sore hari ini apakah ada penambahan jumlah korban yang kembali berhasil dievakuasi? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Kami sampaikan bahwa pada fase hari ke-7 ini, tim SAR gabungan sudah berhasil menemukan korban di worksite sebanyak total secara keseluruhan di hari pertama ini adalah penemuan yang ke-58 dari total dalam pencarian. Sehingga kami sampaikan bahwa semua sektor dari mulai sektor A1, A2, A3, dan A4 di hari ini sudah berhasil kami sapu dan berhasil kami temukan. Lalu kemudian kami evakuasi dengan prosedur penggunaan full protektif. Lalu kemudian semua korban segera dirujuk ke rumah sakit. Oke, total penemuan 58 ini artinya total penemuan korban meninggal dunia atau seperti apa, Pak Freezer? Baik, dari 58 yang berhasil kami temukan, 14 diantaranya alhamdulillah dalam keadaan selamat. Ini yang kalau kita merekap hasil murni dari upaya tim SAR gabungan untuk menemukan,
kemudian mengeluarkan dan dilanjutkan dengan mengevakuasi korban, baik itu dalam kondisi masih hidup ataupun sudah dalam kondisi meninggal dunia. Baik, artinya kami konfirmasi hingga saat ini 58 total penemuan dengan 14 diantaranya adalah selamat. Artinya 44 korban dipastikan meninggal dunia. Betul seperti itu Pak Freezer? Betul sekali. Dari semua korban yang meninggal dunia sudah beberapa terkonfirmasi. Namun untuk rujukan terbaru ini kami masih menunggu hasil dari yang disampaikan oleh DVI untuk segera kami tampilkan di papan informasi yang ada di posko. Baik. Lalu kemudian proses untuk pencarian masih terus berlangsung. Artinya menggunakan metode yang selama ini kita gunakan hingga hari ke-7. Pak Freezer, kami ingin kembali mengkonfirmasi, hingga sore hari ini artinya berapa total korban meninggal dunia? Baik, kami sampaikan secara total korban yang berhasil ditemukan sebanyak 149 orang dengan keterangan adalah sebanyak 104 dalam kondisi selamat dan meninggal dunia sebanyak 45 orang. Dari 45 orang ini, 2 dalam bentuk body part. Lalu kemudian secara keseluruhan tim dari SAR gabungan sudah berhasil mendapatkan sebanyak 58 korban selama proses operasi pencarian dan penyelamatan serta evakuasi dari hari pertama sampai hari ke-7 ini, Mbak Cynthia. Baik, selanjutnya sore hari ini artinya proses evakuasi masih akan terus dilanjutkan. Apakah akan terus dilakukan selama 24 jam atau seperti apa Pak Freezer? Kami melaksanakan upaya pencarian, lalu kemudian ekstrikasi korban dari reruntuhan, lalu kita evakuasi menuju ke rumah sakit rujukan. Ini kita lakukan selama 1 kali 24 jam. Dan seat trap yang kami sampaikan, seat trap itu adalah situation report atau laporan perkembangan berkala. Hitungan harinya adalah dari mulai jam 00 sampai ketemu jam 00. Jadi kalau kita melihat di dalam seat trap tersebut, variasi waktu penemuan hingga pada pukul-pukul besar maupun sampai ke pukul-pukul kecil. Maksudnya menuju ke angka 0 maupun melewati dari angka 0. 1 kali 24 jam kami tetap melaksanakan upaya sampai hari ke-7 ini. Untuk alat berat hari ini berapa yang diterjunkan? Untuk alat berat masih belum ada penambahan, masih ada 5 yang standby, kemudian yang dikerahkan dalam pencarian akses dan juga pembersihan 2 kendaraan kren 1 dan juga ekskavator 1. Dan ini tentu karena sebagian besar untuk lapisan lantai dasar untuk sektor A1 dan A4 sudah mulai clear. Sekarang konsentrasi kita adalah pada sisi A2 dan A3 yang berdekatan dengan asrama Putri. Artinya untuk A2 dan A3 masih terus dilakukan pembersihan puing untuk evakuasi puing. Lalu apakah ada target kapan kiranya clearance di lokasi A2 dan A3 ini, Pak Freezer? Baik, terima kasih. Target yang kami capai adalah memang secepatnya untuk bisa segera terekspos seluruh wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari bangunan ini secara utuh. Namun untuk bisa mencapai hal tersebut kami tidak mengandalkan kecepatan saja, tapi juga kehati-hatian. Unsur kehati-hatian adalah hukum pertama bagi penyelamat untuk dapat melaksanakan aksi pencarian, kemudian penyelamatan. Kemudian kami dalam pelaksanaan ini selalu diawasi oleh safety officer
yang kami sebar di semua penjuru untuk lebih mendapatkan view dari berbagai angle sehingga segala kemungkinan risiko dapat segera kami reduksi atau kami kurangi atau kami cegah sebelum berkembang menjadi kedaruratan yang baru. Dan juga kami bersyukur selama proses evakuasi ini cuaca mendukung sehingga tidak ada kondisi seperti misalnya hujan dan sebagainya. Betul-betul diberi kondisi yang cerah dengan penerangan siang yang sangat baik. Pak Freezer, dari 45 korban meninggal dunia, 2 diantaranya body part seperti itu. Apakah sudah ada yang berhasil diidentifikasi? Ya. Baik, untuk body part ini masih belum berhasil diidentifikasi. Namun laporan yang dapat kami sampaikan bahwasanya dari 48 penemuan mulai dari penemuan hari ke-3 sudah berhasil diketahui identitasnya dan sudah diumumkan pula melalui kanal resmi dari DVI Polda Jawa Timur dan juga sudah dipublish dari Humas BNPB. Jadi concern kami di sini adalah menemukan sebanyak mungkin lalu kemudian segera mendistribusikan hasil temuan ini ke rumah sakit sehingga tidak ada jeda waktu stuck terlalu lama dalam berproses untuk pengumpulan data sampling baik itu antemortem ataupun postmortem sehingga keputusan hasil tentang identitas korban ini dapat dipublish dalam waktu secepatnya pada kesempatan yang pertama. Namun kami seluruh unsur gabungan tetap mengutamakan unsur kehati-hatian dalam menyimpulkan agar tidak terjadi kekeliruan pada akhirnya nanti. Baik, Pak Freezer, terakhir, berarti hingga sore hari ini ada berapa korban lagi yang masih dinyatakan hilang atau masih dalam proses pencarian? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Dari 58 nama yang masuk ke dalam daftar pencarian berdasarkan hasil pengembangan terakhir dengan pendekatan kepada wali santri, wali kelas santri didapatkan berdasarkan nama yang ada di urutan absen. Namun ini tidak bisa kami jadikan sebagai satu-satunya data awal sehingga dengan menggunakan rumus matematika sederhana kita bisa dengan mudah untuk mengurangi. Ternyata ada fenomena-fenomena yang turut mempengaruhi hasil akhir seperti misalnya dari 60 sebelumnya kemudian ada 2 nama yang masuk ke dalam daftar pencarian melapor kepada posko bahwa dia bagian dari daftar yang dicari namun kondisinya adalah selamat. Baik. Pada saat kejadian dia ada di lokasi namun selamat dan berada di rumahnya. Dan ini tentu menjadi berita gembira bagi kami untuk bisa mengurangi sebanyak mungkin target dalam pencarian walaupun nilainya masih sangat dinamis sehingga kami belum bisa memberikan pernyataan secara utuh bahwa berapa sih target yang masih dalam pencarian. Demikian Mbak Cynthia. Terima kasih atas informasinya Pak Freezer, tetap jaga keselamatan Anda dan untuk tetap kembali bertugas. Terima kasih Pak Emi Freezer, Kepala Subdirektorat Pengarahan dan Pengendalian Operasi Basarnas. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Atraksi keterampilan prajurit serta alat utama sistem senjata milik TNI memukau publik dalam perayaan HUT TNI ke-80 di Silang Monas, Jakarta. Ini menunjukkan tentara yang kuat dan profesional adalah dambaan negara dalam menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan. Catatan Kompas TV akan hadir usai jeda. Sugar dulu. Wah.